warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Olivia, NIM akhir 89. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran IPS. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian media. Media berasal dari kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Setelah saya paparkan pengertian dari media tadi, jadi dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran agar lebih mudah dan jelas dipahami sehingga pengajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya adapun jenis-jenis dari media, yaitu yang pertama audio seperti voice note dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu visual seperti video animasi. Yang ketiga itu interaktif. Yang keempat teks. Selanjutnya adapun kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama meningkatkan minat peserta didik supaya tidak bosan dengan main stimulus. Pembelajaran menjadi yang kedua, pembelajaran lebih efektif. Adapun kekurangannya yaitu konten materi IPS yang luas menjadi tantangan bagi kita. Yang kedua, gaya belajar yang berbeda. Yang ketiga yaitu kendala teknis, misalnya jaringan tidak ada dan lain sebagainya. Yang keempat, budget yang terbatas. Adapun yang selanjutnya adalah karakteristik media, yang mana karakteristik media ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki relevansi, artinya media itu harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, informatif, artinya konten-konten harus menyajikan informasi yang spesifik. Yang ketiga yaitu variasi dan interaktif, artinya supaya pembelajaran yang disampaikan tidak monoton, adanya hubungan interaksi antara guru dan siswa. Contohnya media pembelajaran IPS seperti virtual reality, pojok literasi, podcast interaktif, integrasi sosial media, flat study. Yang keempat itu proses pembelajaran fleksibel, artinya media yang tepat cara penyajiannya. Interaksi dengan siswa membuat proses belajar supaya optimal, medianya mudah ada dan tersedia. Media praktis yaitu maksudnya media yang mudah tersedia digunakan kapanpun dan dimanapun. Contohnya membuat komik, peta, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah adapun fleksibilitas adalah dia tahu kapan bercanda, kapan belajar, dan kapan berinteraksi. Siswa dengan siswa, bahan pembelajarannya harus sesuai dengan materi. Cara penyampaiannya, media itu harus mendukung efektivitas. Selanjutnya yaitu interaktif, bisa menghubungkan media dengan fenomena yang ada supaya tidak menambah pengalaman belajar. Adapun perbedaan media tradisional dan digital, media tradisional itu memiliki bentuk spesifik yang seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Cakupannya lebih lokal dan mengandalkan distribusi fisik, sedangkan media digital itu yaitu media yang berbasis internet seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile. Memiliki cakupan global dan dapat diakses secara real time. Selanjutnya ada pula beberapa hal faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media. Yang pertama, anggaran. Yang kedua, target audiens. Yang ketiga, tujuan kampanye. Yang keempat, karakteristik produk. Yang selanjutnya adalah analisis target audiens. Yang pertama, profil kita mengetahui demografi, perilaku, dan preferensi audiens, membantu memilih media yang paling efektif untuk menjangkau mereka. Yang kedua yaitu riset pasar, yang mana mengumpulkan data dan informasi tentang audiens dan pasar, membantu mengidentifikasi media yang paling sesuai untuk mengkomunikasikan pesan. Yang ketiga itu segmentasi pelanggan, memahami segmen pelanggan yang berbeda, membantu menentukan media yang paling relevan dengan kebutuhan preferensi mereka. Selanjutnya adapun pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Sebelum kita melakukan menyajikan media pembelajaran, ada pula beberapa yang harus kita pilih. Yang pertama, merasa akrab dengan media yang dipilih, seperti memilih papan tulis dan proyektor. Yang kedua yaitu merasa media yang dipilih dapat menjadi lebih seperti pada tripcar.
lebih baik seperti pada Tripper. Yang ketiga, dapat menarik minat dan perhatian siswa, yang mana guru harus mencapai pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Adapun yang selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sesuai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, ketepatan dalam mendukung isi pelajaran. Yang ketiga, harus terampil menggunakannya. Yang keempat, sasarannya harus jelas kelompoknya. Yang selanjutnya ada evaluasi keberhasilan kampanye media. Yang pertama yaitu mengukur kinerja, yang mana menggunakan matriks dan indikator kinerja kunci untuk mengevaluasi efektivitas komponen media. Yang kedua itu feedback audience, yaitu mendengarkan dan mengali umpan balik dari audiens dapat memberikan wawasan yang berharga tentang keberhasilan kampanye. Yang ketiga yaitu ada pengoptimalan, yang mana kita harus menggunakan temuan evaluasi untuk meningkatkan strategi dan taktik kampanye media yang akan datang. Selanjutnya yaitu tantangan pemilihan media di era digital. Yang pertama yaitu kecepatan perubahan, artinya media yang harus berkembang dengan cepat dan memerlukan strategi yang fleksibel untuk tetap relevan. Yang kedua yaitu privasi dan keamanan. Pemilihan media digital harus mempertimbangkan kekhawatiran privasi dan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan data pengguna. Yang ketiga itu overload. Informasi audiens terpapar dengan banyak konten online sehingga memerlukan pendekatan yang unik untuk memperhatikan pesan dalam banjir informasi. Selanjutnya pembahasan kita adalah langkah-langkah menganalisis. Yang pertama, harus mengetahui keterampilan prasyarat. Yang kedua, capaian artinya yang diperlukan. Selanjutnya itu model penggunaan media yang efektif atau assure. Yang pertama yaitu analyze linear karakteristik atau disebut juga dengan menganalisis karakteristik pembelajaran, yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu karakteristik umum. Karakteristik umum yaitu bagaimana cara kita menganalisis peserta didik secara umum. Contohnya umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu karakteristik khusus, yang mana karakteristik khusus ini yaitu isi pelajaran, contohnya metode, media, dan lain sebagainya. Ada yang harus kita perhatikan dalam karakteristik khusus, yaitu yang pertama, kita harus tahu keterampilan siswa atau keterampilan prasyarat. Contohnya, kita kasih pertanyaan kepada siswa. Siswa bisa menjawab pertanyaan yang kita kasih itu. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis keterampilan atau mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu state objektif, yang artinya di mana sasaran yang dituju itu siapa. Yang ketiga itu select, artinya memilih. Maksudnya yaitu di mana seorang guru dalam merancang, menilai, dan menelaah. Yang keempat itu utilize, artinya isi atau materi, di mana kita memilih konten atau materi yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Pertama itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu harus di-preview atau dicek ulang. Yang kedua itu printer, proper, yang mana memberikan kita mempersiapkan segala sesuatu sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga itu present, yang mana menyajikan materi ke siswa supaya menangkap materi yang diajarkan sehingga kita dapat melihat respon siswa tersebut. Yang kelima itu regular response, yang mana menilai hasil belajar siswa dengan cara mengukur sejauh mana materi yang telah kita ajarkan. Yang keenam itu evaluate atau evaluasi, yaitu menilai apakah media itu efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada beberapa prinsip media pembelajaran atau bisa disebut juga dengan visual. Yang pertama yaitu visible, yaitu mudah dilihat. Yang kedua trusting atau disebut juga dengan menarik. Yang ketiga itu simple, yaitu sederhana. Yang keempat itu useful, artinya berguna atau bermanfaat. Yang kelima yaitu accurate, artinya benar pasti, yang mana media itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh seorang guru. Yang keenam yaitu legitimated. Yang keenam yaitu legitimated, yang artinya masuk akal. Yang ketujuh yaitu struktur, yang artinya media yang kita
kita buat itu harus terstruktur secara sistematis, rapi dan tersedia. Rapi atau sistematis. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.